Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Kayaknya kurang semangat ya. Nanti apabila saya bilang salam semangat, ibu-ibu semangat. Iya. Semangat. Iya. Coba ya. Diulang ya. Salam semangat. Semangat. Iya. Semangat. Iya. Nah, Bapak Ibu, gimana EA-nya sudah berjalan? Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang 7 jurus BK hebat. Ini bukan maksud saya untuk menggurui panjenengan, hanya saja memang saya mendapatkan 7 jurus BK hebat ini, informasi atau materi ini terlebih dahulu begitu dari panjenengan. Insya Allah yang akan datang apabila ada periode BIMTEK lagi, mungkin bisa saja nanti beliau-beliau juga akan berdiri di depan gantian begitu nggih Bu. Kemudian monggo Bapak Ibu berdiri sebentar. Kita akan senam dulu. Ini Pak videonya anu mawon di dulu aja. Enso itu kurang gede ya. Enso dulu. Ini aja. Ada suaranya. Tadi ada. Ini ya Pak. Tadi ada. Ikutin ya Bapak Ibu. Ikutin ya. Hebat ya, dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Oh gini, dan jalin koneksi. Demikian ya, penciptanya Budi Doremi nggih Ibu Paul nggih.
Makanya anak-anak kemarin sempat dengar itu, sempat saya ajarkan di beberapa kelas itu, mereka menyukai. Kemudian kemarin sempat membuat video tetapi masih diedit nggih. Kemudian masuk ke materi. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Linda tadi, memang Profesor ini ya, Dr. Abdul Muti atau Menteri Pendidikan Dasar, memang tantangan zaman dengan VS versus generasi muda menika menghadapi tekanan yang tidak ringan, karena ini kan semakin teknologinya semakin canggih. Kemudian anak-anak itu beban mentalnya begitu nggih, itu memang sangat minim sekali. Dan kalau kita lihat kan sekarang mungkin adab ya, anak-anak itu karakter itu juga berkurang, adabnya berkurang sekali. Kemudian maka dari itu kenapa kok sampai ada 7 jurus BK hebat begitu? Nah, karena memang menginginkan supaya anak-anak itu tumbuh cerdas secara akademik, kemudian sehat mental dan emosionalnya, dan mungkin secara sosialnya bisa bersosial gitu. Next, Bu. Nah, di sini sedangkan menghadapi tantangan tersebut, teknologi yang semakin maju pesat nggih. Dengan tantangan berikut, nah, jumlah guru BK itu kan memang sedikit, tidak sepadan dengan jumlah murid di seluruh negara Indonesia ini. Maka dari itu, keterampilan bimbingan kini juga dilatihkan terhadap guru non BK, termasuk guru SD nggih sampai jenjang sekolah dasar, karena memang dari pendidikan itu kan dari PAUD nggih sebenarnya. PAUD, kemudian TK, kemudian beralih ke SD, kemudian SMP, kemudian ke SMA, SMK atau MA. Nah, setelah ini kan dilatihkan pada guru non BK. Guru non BK termasuk wali kelas ataupun sekarang itu guru wali, kemudian guru SD salah satunya. Memang semuanya itu masuk bimbingan dasar konseling. Ketika kita kuliah nggih, kita juga akan mendapatkan ilmu tersebut nggih Bapak Ibu. Kemudian, nah, bimbingan tepat untuk melahirkan generasi hebat. Setelah itu materinya kok biar bimbingan tepat itu menggunakan apa? Nah, dikemas menggunakan 7 jurus praktis dan diberi gamifisika. Jadi disentuh metodenya memakai itu ARKA. Makanya selanjutnya, kemudian murid tumbuh dan menghasilkan akan kepada murid yang tumbuh secara akademik, sehat mental, emosional, dan selaras secara sosial. Nah, yang bertujuan apa? Ya tadi, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Lanjut, Bu. 7 jurus BK tersebut yaitu yang pertama, kenali potensi, salah satunya asesmen minat bakat. Tadi yang disampaikan ada 3. Kita yang pelajari kemarin yang saya dapatkan. Yang pertama, kecerdasan majemuk, kemudian ada gaya belajar, kemudian asesmennya, selanjutnya ada karir inklusi. Kalau di sekolah kami, Bu, khususnya sebenarnya sudah menjalankan Aku Pintar. Hanya saja yang belum itu karir inklusi. Mungkin itu. Lanjut, kelola emosi, pembelajaran sosial emosional. Jadi ini berbasis sel. Kemudian tumbuhkan resiliensi, itu daya lenting atau daya lenting kayak daya pegas gitu. Jadi memang membangun gitu sistemnya. Jadi ketika anak jatuh, dia memberi semangat. Jaga konsistensi. Di sini ada kebiasaan berkesadaran. Jadi seperti yang ditempel di situ ada beberapa nggih, Bu. Ada 10 kebiasaan anak Indonesia hebat. Manfaat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di sini. Kemudian ada jalin koneksi. Di sini kita memerlukan jalin koneksi itu seluruhnya. Jadi semuanya. Komunikasi empatik. Bagaimana kita memperlakukan anak didik kita, nah, secara komunikasinya. Begitu. Kemudian bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak. Di sini terlibat salah satunya guru wali kelas, kemudian guru BK, dan orang tua, wali murid. Menata situasi.
Di sini lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Selanjutnya Bu Eni. Nah, kalau ini seperti yang kita lihat ya Bu. Di sini ada ARKA. ARKA itu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Nah, kalau di deep learning kita bisa pernah mendengar kata-kata bermakna, berkesadaran, kemudian joyful. Nah, sama halnya nggih, bermakna itu masuknya nanti ke konseptualisasi. Kemudian ketika aktivitas anak-anak melakukan sesuatu, refleksi, setelah melakukan sesuatu tadi, anak-anak akan mengetahui, sadar gitu, oh kurangnya apa dan lain-lain, masuk ke pengetahuannya. Sedangkan aplikasi itu nanti hasil setelah anak-anak melakukan, merefleksi dan mengetahui apa maknanya, baru nanti ada aplikasinya, hasil dari anak tersebut apakah berhasil atau tidak, atau kurang atau tidak, begitu. Lanjut Bu. Nah, di sini saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya ingat, saya mengerjakan maka saya memahami. Jadi harus digabung ya Bu. Kalau berdiri sendiri mungkin tidak akan bisa dan tidak akan sukses mengoptimalkan pembelajaran. Itu kalau metode ARKA tadi. Lanjut Bu. Nah, di sini saya mempunyai LK. Nanti mohon Bapak Ibu mengerjakan dan mencari teman selain teman dekatnya. Jadi bisa Ibu ini pindah ke sini, Bapak sama Bapak tukeran, Ibunya juga bisa tukeran. Begitu nggih. Di sini ada tebak temanku. Nggih. Tebak temanku. Di sini ada tebakanku. Tebakanku itu tentang temannya, dari kesukaannya, hobinya, bisa dilihat ya, tapi tanpa bertanya dulu. Nah, nanti jawaban yang benar dicentang-centang ya Bu ya. Kita kenal belum tentu tahu ya Bu ya, dalamnya bagaimana, maksudnya orangnya bagaimana, hobinya apa, begitu. Hobinya ya tahu saya. Kudune sing liyane loh, bukan dari ini loh gitu. Tidak, bebas ini Bu. Yang penting jenengan menebak segalanya tentang Bu Andri. Boleh kan? Semisal sepatunya, ukurannya berapa, terus karakternya bagaimana, apakah betul, terus kesukaan makanannya boleh, minatnya, bakatnya Bu Andri apa, boleh, monggo. Kayak suaminya. Tapi nanti kan ini nyampaikan kan, ini baru awalannya kan, tapi tetap sampaikan hasilnya ya. Nanti hasilnya 1 sama 3 tuh. Nggih, kalau 1 sama 3 Bu. Nah, kalau ini misalnya itu cuma HTTP-nya gimana? Ini malah banyak yang main kayak gini Bu. Jadi saya jenengan baca itu mboten yang kula kirim. Oh itu. Nah, ini aja nanti bahas yang sudah dipraktekkan aja. Oh yang sudah dipraktekkan. Ya sudah dipraktekkan. Jadi ini kayak intermezzo, tapi nanti hasilnya. Oh gitu. Pengalaman jenengan sudah melaksanakan ini. Oh nggih. Berarti nanti langsung ke anu mawon nggih? Iya. Bu, ini minum saya ya Bu itu. Kosek. Aku padahal di syuting iki. Satu orang ya, teman itu yang menebak teman. Kita pertama iki. Terus tanda tangan. Nah, ini perlu keliling kados Bu. Ini kan ada kata-kata sudah menjadi guru lebih dari 10 tahun. Ini saya sendiri apa teman? Teman, siapa saja ya. Apabila tidak merokok, sinten minta tanda tangan ke sinten itu yang tidak merokok. Iki kok Iya, dikasih nama. sudah menjadi guru lebih dari 10 tahun. Nggih, nanti dikasih nama boleh minta tanda tangannya. Tapi yang di sekitar di sini nggih Ibu nggih. Jadi misal ini ada memiliki lebih dari 1000 followers di media sosial. Nah, ini siapa? Mungkin barangkali Pak Aris atau Pak Wahyu atau Pak Sugeng bisa jadi. Monggo. Atau Mbak Marina nggih. Saged. Boleh kalau menebak kelebihannya, kekurangannya juga boleh.
Mas Lu. Kemudian tanda tangan, mencari tanda tangan. Iya, terus minta tanda tangan ke siapa? Oh, ini satu. Tanda tangan, minta tanda tangan Bu Ani. Terus yang pernah keluar negeri lebih dari berapa negara? Barangkali sudah ada yang jadi, Ibu, Bapak? Ini belum. Maksudnya gimana ini? Ini Iya. jenengan menebak teman jenengan ini, sifat-sifatnya, kesukaannya dan lain-lain. Ya, tebakanku itu. Kan namanya. Itu. Namanya siapa? Boleh. Oh, kesukaannya apa Bapak ini? Kayak jenengan nerkarin. Melihat dari Bapak ini menerka, kita menerka ini. Terus potensi apa yang dimilikinya begitu. Nah, setelah menebak Ibu Bapak, ini jenengan centang di Kak Parengke sama temennya, apakah betul apa tidak? Kalau betul, jenengan centang checklist kolom selanjutnya ini yang sebelahnya, ambil Bu. Sebelahnya ini jenengan checklist. Kalau benar jenengan centang, kalau salah jenengan ping kali. Ya Allah. Sampun Kak, monggo maju ke depan Bu. Maju ke depan memaparkan hasilnya. Belum. Oke. Memaparkan ini aja kan hasil jenengan. OJS 1, Oh, gitu aja gitu. Tapi setelah ini ya Bu? Iya, setelah ini kan hasilnya apa? Sampai sini aja, udah toh. Ini Yeah. nanti buat apa ya? Ternyata kita kalau mengenali potensi teman tuh Yeah. bisa tebak-tebakan, kita Yeah. memakai pintar. Kemudian Bapak Ibu, ini saya sudah mempraktekkan. Oh gitu ya. Ya, ya. Iya, iya. Tadi soalnya belum ketemu tadi. Udah nggih niku kan soalnya memang mepet ya Bu waktunya. Lah tamunya ada sebagian udah datang. Nanti dipaparkan ya. Nggih. Engko langsung pemaparan materi Bu. Nggih niki nggih. Oh, bar ki engko soalé Bari ki maju to, Heeh. siji to. bar maju sik. Monggo sudah ada yang selesai. Iki dicetak sik. Wah. Oh iya, tak cetak. Oh, kayaknya ini penuh ini. Ini sudah jadi belum? Tanda tangan sik. Iki apa tanda tangan toh? Ya jadi mencari tanda tangan. Ya. Ini yang benar dicentang, yang salah disilang. Aku takkan maju. Mobilnya takkan maju Bu Andri. Mana? Sudah Bapak Ibu, barangkali ada yang mau memaparkan ke depan? Ada yang mau memaparkan ke depan hasilnya? Bagaimana tebakannya, benar atau salah atau benar semua? Ya. Enable editingnya jangan busa. Ininya jangan klik dulu. Klik. Nah, ini aja tapi dikecilin. Bu, tadi di sini ada buku pundi ya? Itu hasil laporan kula. Kan jadi enak saya bacanya di sini ya. Oh itu. Nah, ini Bu. Ya. 1 sampai 7 papar gitu kan sore. Ini.
Ini yang laporan 2, Bu. Ya, pengenalan potensi kayak gini. Ini yang 1 ya. Dikit-dikit aja. Oke. Sampun, barangkali ada Bapak Ibu yang mau. Loh, kok malah Bu? Sudah. Sampai berapa? Ampun kesupen, kolom selanjutnya yang sebelahnya nggih. Kalau betul di checklist, kalau salah mungkin dikali atau di ping. Ini sudah terbukti Bu Indah suka permainan nggih. Kan ini memang gami fisika nggih. Nggih, pripun? Kayak file gue ya tak ganti jeneng. Nggih. Tak kirim ke jenengan. Ya, tak mandek pakai punyaku nanti diterangkan. Nggih. Tapi itu sama Ibu hasilnya. Nanti kan terus baru OJL ini anu aja apa? Nggih. Ini kan Kalau punya saya yang itu juga cuma capaian pembelajaran iya. Permainan. Oh, enggak, jadi gini. Permainan kayak gini cuma capaian pembelajaran aja gitu Ibu. OJL Ya, itu aja. Oh, saya lupa ngirimnya Ibu ya. Enggak ngirim. Saya lupa nggak ngirim ya. Coba Bu. Nah, kirim pengen PPT ku. Jenengan cabut dulu Bu. Gini Bu ya tahu. Nah, ini cuma game-gamenya aja Bu yang saya ambil. Oh, Enggak full. Langsung Ini gini. Terang kayak gimana? Oh, enggak. Terang kayak gini terus laporannya OJL. Nah, ini cuma kayak gini aja. Jangan. Oh, gitu. Nggih, Terus Pun. lo laporan OJL. Nggih. Anu sik nak anu iki. Kita beri waktu 3 menit lagi nggih Bapak Ibu. Sampun. Tak download ya. Nggih. Ganti jeneng. Nggih. Soalnya iki jenenge terlalu apa? Ngetok kayak banget modulnya lho, jadi ora oleh. Kan urung do pelatihan soal SD ini. Emang. Wah, serumen to kuwi. Lah ya. Kandhane ngono mengenang jadi. Mengenang. Engko pasar Bluetooth iki Bu, jenengan kudu enak ya sih. HP ku di Bluetooth asa WA suwe banget. Iki kok sik gen Bu Hinda ngirim nggonku sik. Sampun. Sampun Bapak Ibu. Ada yang sudah jadi? Wani iki Bu Andi udah jadi semua. Reka enak sing peng Bu. Reka enak sing peng. Sing peng. Heeh, reka etok. Nggih. Monggo ada yang mau aku lali terus iki. Ada yang dibenarkan ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu udah, nggih.
itu aja kan. Satu menit lagi ya. Bapak Ibu ada yang sudah selesai? Coba ya kita cek ya. Ada yang benar semua? Oh gitu. Ada yang salah? Yang menebak tadi ya, kita membaca yang tebakan dulu. Kemudian ada yang salah? Ada. Oh ini ada yang seperti ini ya. Coba ini siapa ini tadi, Bu? Oh, monggo ke depan memaparkan hasilnya, Ibu. Salahnya berapa, Ibu? 2. Oh, 2, monggo. Suaranya kecil ya, Bu ya? Iya, coba. Coba, Bu. Nah. Halo, minta tolong rekannya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, di sini saya akan memaparkan hasil dari apa yang sudah saya kerjakan gitu ya, sambil muter-muter gitu ya. Ini dari saya, ini tadi punya teman. Mohon perhatian sebentar ya. Ini boleh disebutkan namanya? Boleh, nggak kenapa-napa. Oke, mohon maaf, ini rekan saya. Tadi saya menebak teman saya atas nama Ibu Ani Wulandari. Dari apa yang saya tulis yang pertama yaitu aslinya beliau adalah baik hati. Yang pertama. Aslinya. Ternyata beliau itu tidak berkenan. Aku tuh yang sebut itu katanya seperti itu. Ya wes disilang. Yang pertama. Kemudian yang kedua punya pendirian yang kuat. Nah ini dia setuju. Ya wes tak centang. Terus yang ketiga alamat rumahnya adalah di Senteng Sambi Boyolali. Oh bener aku itu ya. Terus kemudian yang keempat sudah mempunyai gelar PSI atau psikolog gitu ya. Beliau kan SPSI PSI jadi psikolog. Ya itu jelas benar kalau beliau punya kok ya. Nah, kemudian yang kelima beliau tinggal sendirian di rumah. Betul ya? Oh, yang ini dulu, gambar ini dulu ya. Benernya ya, kok sendirian kenapa itu? Ya. Ada temannya. Kemudian yang selanjutnya tegas dan punya suara yang keras. Betul ya Mbak Ida? Kemudian yang ketujuh, saya sering melihat beliau itu agak kebingungan. Tahu Bapak Ibu kebingungan itu apa? Grogi. Grogi. Tapi ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Jadi yang ini ditetot gitu ya sekarang. Jadi dari yang saya tulis di sini ada 7, itu yang kurang tepat adalah 2, yaitu yang pertama dan juga yang ke-7 tadi. Kemudian Ya, untuk ini sudah semua ya, Bu ya. Ya. Kecuali tidak ada yang memiliki followers lebih Ya. dari 1000. Jadi dari yang kolom yang kedua ini ya, lembar yang kedua itu dari beberapa aspek tersebut yang tidak dimiliki gitu ya, itu memiliki lebih dari 1000 follower di medsos. Jadi karena saya itu juga tidak begitu ahli dalam bermain media sosial dan teman-teman saya itu yang podo-podo katroke gitu ya.
dikasih cinta gitu. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu gitu nggih. Coba ya. Dikasih apa? Dikasih cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Nah, tadi ada beberapa yang salah nih Bu. Nah maka dari itu sebenarnya kita kalau untuk menebak seseorang atau potensi seseorang, minat bakat dan lain-lain itu kita menggunakan aku pintar bisa ataupun karir inklusi tadi, jadi tidak asal-asalan tebak. Jadi Ibu nggih. Kemudian nah di sini mungkin yang bisa menjelaskan dari guru bahasa Inggris kita nggih. Dipersilakan Bu. Langsung ke mau RPL nanti habis ini nih. Ketiban sampul ya, karena guru bahasa Inggris kita belok-belok penyampaian UCL tadi. Di sini ada our education system. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Lali aku kocok-kocok apa tadi? Di sini ada gambar monkey, monyet, ada elephant, gajah, ada fish, kemudian ada bapak guru di depan. Jadi bapak gurunya mengajar para binatang itu ya. For a fair selection, everybody has to take the same exams. Please climb the tree. Maksudnya untuk seleksi yang fair, setiap orang atau binatang itu ada ujian yang sama, yaitu memanjat pohon. Gitu ya. Apakah itu fair Bapak Ibu? Tidak, karena di situ ada ikan. Piye iwa arep manjat pohon. Saya sendiri katanya nggak bisa, gitu ya. Jadi dari sini saya bisa simpulkan dari beberapa siswa kita, contohnya itu juga punya banyak bakat minat juga. Jadi kita tidak bisa menghajar sama. Jadi kita bisa menerapkan diferensiasi ya, karena kita sudah ada pembelajaran diferensiasi. Kita mengetahui minat siswa satu dengan yang lainnya. Contohnya saya dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya memberikan recount text. Recount text itu teks yang mempelajari tentang bacaan masa lampau. Jadi kita menggunakan simple past tense, kita menggunakan banyak kata-kata yang mungkin ada 1-2 siswa yang sudah paham, tapi ada beberapa siswa yang belum paham. Itu saya bedakan. Kamu buat kalimat dulu simple past tense yang betul. Kalau sudah yang mahir, itu saya suruh membuat 1 paragraf tentang recount text yang betul. Yang sudah mahir lagi, saya suruh buat 1 bacaan ya, recount text tentang misalnya unforgettable moments. Jadi momen yang tidak terlupakan. Jadi kita sebagai guru itu wajib untuk mengetahui minat bakat siswa yang berbeda di tiap kelas. Jadi kita akan memberikan pembelajaran yang berbeda. Ngaten Bu Hita. Oh ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak kita akan hasil kita akan membacakan hasil OJL 1 saya, yaitu hasil OJL 1 yaitu jurus 1 kenali potensi. Next, di sini namanya implementasi jurus 1 yaitu kenali potensi. Identifikasinya ke minat bakat peserta didiknya. Di sini saya menggunakan asesmen yaitu aku pintar dan karir inklusi. Selanjutnya, dengan bertujuan saya ingin mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak-anak, khususnya 10 TKP dan anak-anak nanti siswa yang lainnya. Jadi anak tersebut bisa menentukan menentukan bakat minatnya, kemudian mengetahui kecerdasan apa saja. Nah, di sini saya itu kemarin mempraktekkan
dengan masuk ke Aku Pintar. Kemudian pertama itu anak-anak mengerjakan kecerdasan majemuk, kemudian selanjutnya gaya belajar. Ada beberapa anak itu jadi sudah tahu, oh gaya belajarku ternyata auditi, ternyata ada yang kinestetik, ada yang visual, adapun dua-duanya, bahkan ada yang tiga-tiga itu jadi mendapatkan nilai yang seimbang. Kemudian di situ saya setelah mengerjakan kecerdasan majemuk, gaya belajar, selanjutnya mengerjakan karir inklusi. Ternyata karir inklusi itu bisa dikerjakan oleh semua, jadi umum gitu nggih Bapak Ibu. Jadi setelah umum itu kita mendaftar memakai email kita, jadi di situ ada pilihan. Setelah ada pilihan itu kita menentukan disabilitas atau non disabilitas, jadi itu umum. Karena memang ini ilmu baru ya menurut saya, karena memang saya dulu itu belum tahu karir inklusi itu bisa dipakai orang umum gitu. Selanjutnya tekniknya sudah. Nah, sasaran kegiatan saya mengambil anak-anak 10 TKP. Nah, di sini deskripsi kegiatan dengan pembacaan doa, kemudian salam, kemudian ice breaking, kemudian ke intinya sampai ke penutup. Nah, di sini penutupnya. Nah, aktivitasnya apa? Menggunakan tes bakat dan minat melalui aplikasi. Kemudian aplikasi salah satunya ya itu tadi Aku Pintar, kemudian dengan karir inklusi. Di sini refleksinya menggali makna, potensi apa sih yang dimiliki anak-anak itu. Sebenarnya kan anak-anak itu berharga, dari dia lahir itu sudah mempunyai bakat sendiri-sendiri. Kemudian tergantung nanti bagaimana cara kita seorang guru itu menggali potensi yang dimiliki oleh siswa kita gitu. Kemudian apa sih manfaat hasil asesmen tersebut? Nah, anak-anak nanti bisa digunakan untuk menentukan ekstrakurikuler, khususnya kalau untuk kelas 10. Kemudian, oh berarti sudah mempunyai perencanaan ini, aku sudah tahu apa aku memiliki bakat apa, jadi dia bisa merencanakan 3 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Setelah lulus di SMA ini, dia mau bagaimana, PKL di mana, begitu. Kemudian konseptualnya di sini pengertian. Pertama, pengertian. Kenali potensi itu apa sih? Nah, di kelas 10 TKP saya memberikan seperti itu, definisinya dulu. Potensi itu apa sih? Potensi sama enggak? Bakat sama minat itu sama apa enggak? Begitu. Kemudian lanjut ke kecerdasan majemuk. Setelah anak-anak mengerjakan asesmen Aku Pintar tadi, di situ terdapat kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar, kemudian yang terakhir karir inklusi. Nah, di sini anak-anak sudah mengetahui aplikasinya bagaimana nanti akhirnya. Nah, di sini berlabuhnya istilahnya siswa mengerti kemampuan dan bakatnya sehingga dapat memilih ekstrakurikuler dan menentukan karir masa depannya. Lanjut. Nah, di sini saya menggunakan medianya PowerPoint yang pertama itu. Kemudian kita membutuhkan internet, HP. Jadi masing-masing anak itu sebelum pembelajaran saya juga membedakan harus apa saja yang disiapkan untuk pembelajaran besok begitu. Lanjut sound system, kemudian aplikasi tadi, dan tentunya ruang kelas. Selanjutnya pihak yang terkait, ini guru BK dan pihak terkait apa saja yang bisa untuk pembelajaran tersebut. Selanjutnya penutup. Nah, di sini saya menyimpulkan kita diskusi. Jadi saya tanya, coba kita balikkan tanya lagi. Kegiatan hari ini gimana anak-anak? Potensi apa? Nah, saya balikkan seperti itu. Kemudian saya memberikan refleksi pembelajaran. Dan alhamdulillah dari refleksi pembelajaran rata-rata semua bisa mengerjakan. Hanya saja juga terdapat hambatan tentunya. Dimana kan kalau kita mengerjakan sesuatu pasti juga ada hambatannya Bapak Ibu. Salah satunya kalau di ruang TKP karena memang jauh gitu sinyalnya juga agak susah, maka dia itu kadang lelet dan kadang harus bolak-balik masuk keluar ke Aku Pintarnya, ke asesmennya begitu Bapak Ibu.
Nah, pelaksanaan kegiatan OJL 1 ini saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 September, kemudian tempatnya di ruang kelas 10, pukul 10.15 sampai 11.45. Kemudian link kegiatan apabila mau mersani nggih hasilnya kemarin saya OJL 1 itu seperti itu, di situ di link tersebut. Nah, di sini alasan saya memilih jurus 1 itu memang karena potensi yang dimiliki anak itu harus kita cari, dan kita tidak sembarangan untuk menebak potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi takutnya nanti akan keliru gitu. Seperti tadi kita sudah bermain di tebak temanmu, tebak temanku, kemudian kesukaannya apa, kemudian dan lain-lain, kan pasti juga ada yang salah, nggak semuanya benar begitu. Nah, di sini akan menentukan karir masa depannya sesuai potensi yang dimiliki. Hasilnya, dengan jurus 1, kenali potensi, melalui asesmen, siswa dapat mengetahui potensi yang paling dominan. Jadi, anak tersebut dapat merencanakan karir masa depannya untuk 2 tahun sampai 3 tahun ke depannya begitu. Nah, ini ada daftar hadirnya, hasilnya anak menentukan river of life ya, saya mengambil itu. Jadi anak-anak merencanakan ketika duduk ini di kelas 10 TKP, nah besoknya itu Bapak Ibu anak tersebut mau PKL di mana, kemudian mau kerja di mana, itu anak tersebut paham gitu, sudah tahu, dan akan menentukan, oh berarti aku harus kalau mau kerja di PAMA mulai dari sekarang kesehatan fisik dan termasuk belajar itu mulai ditata begitu. Kemudian di sini ada refleksi pembelajarannya, ada hasil asesmennya pun juga ada. Ini sebagian mawon yang saya cantumkan. Nah, kemudian saya juga setelah OJL 1 terlaksana, kemudian saya minggu depannya juga memang sesuai jadwal LMS, saya mengerjakan OJL 2. OJL 2 saya mengambil jurus 3, yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, di sini implementasi jurus 3, tumbuhkan resiliensi murid SMK Negeri 1 Kleko. Di sini dengan tujuannya saya ingin menumbuhkan grow mindset ke murid-murid setelah mengalami kegagalan, dia biar mempunyai pola pikir yang berkembang, jadi tidak stagnan, tidak tetap di situ saja begitu Bapak Ibu. Karena memang kalau anak-anak mempunyai pemikiran yang stagnan, otomatis kan anak-anak akan dia mengalami hambatan gitu, karena masih terbawa itu saja tanpa melihat kondisi kanan, kiri, belakang, depan, bahkan sudah mengarah ke depannya, sudah bisa menata masa depannya kan begitu. Jadi biar karir sosial ataupun belajarnya itu bisa berbenah gitu, bisa bagus. Nah, ini salah satu contoh ya, kemarin anak-anak sudah paham akan grow mindset. Jadi itu sampingnya itu memang hasilnya dari anak tersebut mengerjakan beberapa poster. Sasaran kegiatan saya mengambil kelas 11 DPIB 1. Kemudian deskripsi kegiatan seperti OJL 1 nggih, dari pembukaan, kemudian ada salam, kemudian ice breaking, lanjut ke pembahasan topik, kemudian ke intinya, lanjut refleksi dengan didukung dengan cara ARKA nggih. Jadi kita tetap menggunakan ARKA. Nah, di sini ARKA-nya, aktivitasnya saya menggunakan beberapa definisi begitu. Kita membuat permainan yaitu di situ saya menata anak-anak itu membuat gapura, kados apa ya, kayak buku itu disusun. Jadi menara itu dari buku, nanti yang paling tinggi dan yang paling banyak itu dia pemenangnya. Kemudian kan tidak mungkin kalau menyusun menara itu kan langsung jadi, pasti kan jatuh, dan nanti akan secara berkelompok akan membuat lagi kan seperti itu. Nah, di sini biar paham, oh apa sih makna dari permainan ini kan begitu.
Kemudian lanjut di sini refleksinya, kita menggali makna dari permainan tersebut. Kira-kira sudah paham belum tentang refleksi, tentang resiliensi itu apa? Begitu Bapak Ibu. Lanjut, kemudian konsepnya, definisi resiliensi, manfaat resiliensi, kemudian cara, bagaimana sih caranya untuk menumbuh kembangkan resiliensi, kemudian bagaimana aplikasinya. Nah, di sini aplikasinya yang paling setelah melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan metode ARKA. Nah, di sini kita akan menghasilkan siswa mengerti cara untuk menghadapi tantangan hidup dan menerapkan pola pikir bertumbuh, grow mindset, agar tidak mudah menyerah dan mampu bangkit dari kegagalan. Nah, ini yang terpentingnya nggih. Kan biasanya kalau di kelas 11 itu akan menghadapi PKL nggih. Nah, maka dari itu saya mengambil kelas 11 ini memang secara tumbuhkan resiliensi itu memang secara dilihat dari permasalahan gitu banyak sekali. Karena mungkin kalau di kelas 11 itu anak-anak sudah putus cinta, kemudian circle-circlean mungkin seperti itu dan tidak dianggap teman. Nah, itu membuat dia jatuh dan tidak mau sekolah. Terkadang seperti itu permasalahannya. Lanjut, nah ini medianya saya menggunakan slide PowerPoint, alat tulis, HP, internet, dan buku, gambar, sound, dan ruang kelas, dan alat lukis tentunya nggih. Kemudian pihak yang terkait, guru BK, kemudian juga bisa melibatkan nanti wali kelas, dan mungkin guru produktif juga, karena kan memang PKL nanti bersama-sama kita membentuk anaknya biar mempunyai gambaran, oh nanti biar aku tidak sakit hati kalau tidak diterima di PKL Maxim ataupun di PAMA ataupun di Karawang. Biasanya anak-anak kalau tidak diterima pemilihan di Karawang ya Bapak Ibu, biasanya itu sedih. Nah, penutup di sini mengarahkan peserta didik menyimpulkan pentingnya menumbuhkan resiliensi. Jadi anak-anak paham bagaimana cara membangkitkannya, bagaimana bangkit dari kegagalan, kemudian paham apa itu resiliensi, kemudian paham tentang bagaimana cara menumbuhkan grow mindset-nya. Nah, di sini ada salah satu contoh refleksi pembelajaran. Kemudian saya melaksanakan kegiatan ini pada Rabu tanggal 1 Oktober, kemudian ruang kelas 11 DPIB dan pukulnya jam 10.15 sampai 11.45. Link kegiatannya di sini nanti kalau mau memersani Bapak Ibu. Alasan saya memilih jurus 3 yaitu, nah di sini untuk membekali murid yang akan PKL dengan kemampuan daya lenting atau ketangguhan dan siap untuk menghadapi tantangan hidup. Tentunya menerapkan pola pikir grow mindset agar tidak mudah menyerah dan mampu bangkit terhadap kegagalan. Begitu Pak, Bu. Di sini hasilnya, murid dapat menumbuhkan daya lenting diri dalam menghadapi kesulitan. Nah, ada salah satu setelah ini kan harus melaksanakan konseling individu. Dan konseling individu ternyata anak tersebut setelah mengetahui grow mindset tadi dan memahami makna daya lenting, ternyata ada salah satu siswa kita itu memang minta di konseling gitu, minta konseling individu dan menemui, Ibu saya bisa enggak, saya itu ingin curhat, katanya begitu. Dan ternyata di situ memang dia secara absen, saya juga bekerja sama dengan wali kelasnya, itu memang dia sering izin sakit gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri sakitnya itu hanya gara-gara dia memang kurang pede. Nah, dia juga ingin menemui tadi, dan setelah saya tanya ternyata memang anak tersebut mengalami, ya disebutlah kegagalan gitu ya, terhadap dirinya sendiri, karena dia itu kurang percaya diri kalau dia itu mampu gitu. Nah, di sini mempunyai pola pikir bertumbuh. Nah, setelah ditanya masalahnya apa gitu Bapak Ibu, ternyata dia setelah jujur itu dia juga ngomong, saya kurang merasa diterima di kelompok A Bu.
Karena kelompok A memang kelihatannya itu gaul-gaul. Nah, setelah dikasih gambaran, kamu maunya bagaimana ini? Kalau di sebelah sini nanti kamu jadinya bagaimana? Setelah dikasih gambaran itu dan anak tersebut alhamdulillah mau menerima, dan anak tersebut juga langsung berpikir positif. Dan akhirnya kita pantau selama 2 minggu ini gitu. 1 minggu itu ternyata anak tersebut memang masuk terus dan alhamdulillah mau praktek dan mau mengikuti gitu. Biasanya katanya teman kan menghilang. Lanjut, murid bisa bangkit dari kegagalan di sini tadi. Saya menceritakan. Dan ini hasilnya ketika mempunyai anak sudah mempunyai pola grow mindset, dia juga akan mengerjakan ini juga secara betul. Dan ini daftar hadirnya Bapak Ibu, kita persani. Nah, pelaksanaan kegiatan konseling individu di sini di ruang meeting, kemudian setelah 1 hari setelah saya OJL itu, OJL 2 hari Kamisnya, kemudian ada rekam percakapannya Ibu, tapi ini memang saya samarkan kalau untuk foto nggih. Nah, di sini ada surat-surat banyak sekali nggih. Kalau konseling individu memang dari awalnya itu kalau konseling individu kita harus memanggil anaknya, surat panggil ke anak, kemudian izin ya, perizinan di kelas, kemudian juga ada ketersediaan anak tersebut bagaimana, sedia apa enggak kalau di konseling, kemudian kita harus ya istilahnya juga harus kolaborasi nggih wali dengan wali kelasnya. Kemudian ada evaluasinya, ada surat pernyataan tindak lanjutnya bagaimana nanti setelah konseling kan begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada fotonya dan ini hasilnya itu dengan surat pernyataan. Nah, sebelum itu kita lanjut nggih Bapak Ibu. Nggih. Iyalah gambare. Anek gambare. Gambarnya sama ya Ibu. Nah, perasaan hari ini. Kemudian apabila sudah Bapak Ibu bisa mengerjakan refleksi hari ini nggih. Refleksi desiminasinya sudah dibagikan, monggo. Nggih, mboten apa-apa. Oh, bisa Pak. Coba saya tempel ya Pak ya. Nanti rambut. Oh, kebalik. Mungkin dari saya itu, kalau ada kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.